Ya, terpilihnya Kaisang Pangarep menjadi ketua PSI lalu mendapatkan respons yang beragam, tapi saya kira ada semacam sindiran atau nyinyiran ya dari sejumlah politisi senior. Ini justru menggambarkan bahwa politisi atau partai politik konvensional dan para senior-senior di bidang politik belum memahami sama sekali karakteristik milenial. Ya. Ini sangat berbahaya karena tanpa disadari inilah menurut saya wajah politik masa depan Indonesia. Ya. Jadi dengan munculnya Kaisang, PSI yang sejak awal sudah di branding sebagai partai milenial, tetapi saya kira tidak sepenuhnya gaya milenialnya belum terlalu muncul, ya, belum terlalu kental terlihat. Dengan terpilihnya Kaisang menjadi ketua di PSI, menurut saya ciri milenialnya akan menjadi kuat, kental, dan kalau itu berjalan sesuai dengan harapan, maka kita akan melihat wajah masa depan politik, ya. Jadi ingat seperti ketika Gojek pertama kali muncul dan menghadapi nyinyiran, menghadapi berbagai sindiran, pesimisme, ya, tapi dia tetap jalan dan nyatanya dia kemudian mendominasi, ya. Siapa yang mengira kalau Bluebird yang sudah menguasai bisnis pertaksian, ya, ya dengan digusur oleh Gojek. Nah, demikian juga munculnya PSI dengan dipimpin oleh Kaisang. Menurut saya ini akan memberikan harapan bagi kita tentang model partai masa depan, ya. Nah, kita ingat bahwa kaum milenial itu menurut hasil riset, saya kira dari CSIS maupun dari SMRC itu sekitar 60%. Itu sangat besar, teman-teman. Pemilih yang sangat besar, lebih dari 50%, ya, 60%. Hanya memang selama ini kan banyak yang pasif dengan politik. Karena menurut saya itu, ya, apa yang mereka lihat itu belum mengakomodir, ya, kepentingan mereka, ya. Jadi kalau pasif, ya menurut saya ya wajar saja, ya. Karena apa? Karena partai-partai politik yang kita sebut saja dengan partai konvensional belum memahami karakteristik, nilai-nilai dan preferensi dari kaum milenial, ya. Sebuah hasil riset oleh Stella M. Rose dan Ace de Rose, The Political of Millennials, Political Beliefs and Policy Preferences of Americans' Most Diverse Generation. Ya. Ini menunjukkan bahwa kaum milenial memiliki nilai-nilai kerangka acuan, ya, preferensi yang berbeda, ya, pendekatan yang berbeda dengan pendahulu mereka, ya. Dan ini banyak tidak dipahami oleh partai-partai tua dalam tanda kutip itu, ya. Memang penelitian ini di Amerika, dan juga kalau kita lihat perbandingannya pengalaman dari generasi milenial dan generasi Z Amerika berbeda dengan Indonesia. Generasi Z Amerika dan generasi milenialnya sedang berada dalam posisi di mana Amerika sedang mengalami krisis ekonomi, ya, sehingga pengangguran, ya, itu tinggi, mungkin pertama kali sejak Great Depression tahun 2930, ya. Nah, sementara Indonesia, menurut saya generasi muda Indonesia sebaliknya, ya, ada dalam perekonomian Indonesia yang meningkat, ya, secara perlahan. Jadi pengalamannya berbeda, tapi karakteristiknya kan sama, ya. Rose, ya, mengidentifikasi misalnya ciri khas dan karakteristik kaum milenial itulah terbuka, menyukai kepemimpinan yang partisipatif, suka kolaborasi, kerja tim, suka tantangan, inklusif, ya. Nah, hal-hal begini yang menurut saya belum
pahami oleh generasi tua yang cenderung manipulatif, menjadikan kaum milenial sebagai objek dan tidak melibatkan mereka sebagai subjek dalam politik, ya. Dengan gaya politik masa lalu yang terlalu lamban, manipulatif dan eksploitatif, itu tidak diinginkan oleh kaum milenial. Kaum milenial ingin yang terbuka, enjoy, happy, ya. Nah, ini yang menurut saya dari respons sejumlah politisi senior menggambarkan bagaimana gap antara nilai-nilai milenial dengan nilai-nilai generasi tua, ya. Dan Kaesang bisa mewakili karakteristik generasi milenial yang akan berpotensi untuk membawa pihak PSI ke masa depan, ya, yang kita harapkan, ya. Jadi dengan sendirinya munculnya Kaesang ini menunjukkan adanya konflik antara generasi, ya. Konflik nilai tentu saja, ya. Generasi tua mengira mereka masih powerful dan harus mendikte generasi milenial, padahal generasi milenial seperti tipenya suka bergerak sendiri dan mereka punya gaya sendiri, punya style sendiri, dan mereka tidak fit dengan apa yang telah dikembangkan oleh generasi sebelumnya, ya. Mengapa saya optimis dengan gayanya Kaesang, ya? Karena selama ini Kaesang sudah menjadi brand, ya, untuk kaum milenial. Dia sebagai kelompok milenial yang termasuk sukses dan kerja sendiri, kerja keras, ya, tanpa bantuan kata belece orang tua, presiden sekalipun, ya. Tapi dia menunjukkan dengan kinerjanya sendiri, dia bisa sukses, ya. Ini menjadi sebuah contoh yang jadi model oleh kaum milenial, ya. Lalu kita lihat begitu terpilih, yang dilakukan adalah justru berusukan, ya. Berusukan yang katanya supaya mendengar langsung dari masyarakat, ya. Yang pertama dia ke Pluit, ya, mungkin yang padat, mendengar langsung dari masyarakat, kebutuhan mereka, ya. Bahkan dia mulai dengan rapat internal, saling berkenalan, ya, mengenal timnya, mengenal anggota-anggota pengurus PSE. Ini sebuah titik awal yang sangat bagus sekali. Dia tidak mulai dengan memerintah, menginstruksi macam-macam, tapi dia dengan konsolidasinya dengan mendengar, ya, dan sebagainya. Kemudian pergi ke relawan, ya. Dua kelompok relawan yang sudah datangi, yaitu Bara JP dan ABJ, ya, arus bawah Jokowi, ya. Menurut saya ini menarik karena saya berpendapat bahwa munculnya relawan ini sebenarnya menggambarkan inkompetensi dari partai politik, ya. Ketidakmampuan partai politik untuk mengakomodir sejumlah kepentingan, lalu dia membludak dan terorganisir dalam relawan, ya. Ini memang muncul sejak Jokowi dan Ahok, saya kira, ya, di Jakarta, dan ini fenomena ini terus berlanjut sehingga ini pada akhirnya konsolidasi di tingkat relawan ini jauh lebih efektif daripada ke partai, ya. Mesin partai yang korup dan terlalu birokratis, kaku, feodalistik, ya, barangkali itu tidak cocok dengan kaum milenial. Langsung ke akar rumput di kaum relawan ini benar-benar khas gaya milenial. Lalu kita lihat rencana Kaesang yang akan lakukan roadshow ke berbagai cabang di berbagai daerah dan bahkan di luar negeri untuk mendengar, ya, aspirasi dari bawah, dari cabang-cabang. Ini sebuah pendekatan yang hebat sekali, ya. Pendekatan, ya, berusukan, mendengar, ya. Ini saya kira konsolidasi seperti ini akan sangat khas sekali milenial, ya, dan langsung menyentuh ke akar rumput, ya. Saya yakin dia akan juga datang ke partai politik barangkali sebagai senior, tapi itu mungkin saat-saat terakhir atau belakangan, tidak menjadi kewajiban untuk dipilih, ya. Saya pikir dia tidak ke sana, tidak ke partai-partai politik, masih lebih baik dia pilih tokoh saja, tokoh-tokoh yang punya kredibilitas, tokoh-tokoh yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Itu yang harusnya PSI datang untuk mendengarkan
nasihat ya, itu jauh lebih baik, mendapatkan masukan itu jauh lebih baik daripada sekadar datang ke partai karena namanya ya, apakah partai besar atau partai sedang atau partai kecil ya. Lalu kita lihat misalnya pidato awalnya Kaisang yang menekankan pada politik move on, santun, happy. Ini memang gaya yang khas sekali milenial dibandingkan dengan politik lama yang bersih tegang, ya, penuh dengan intrik, penuh dengan fitnah, saling menjatuhkan. Ya. Nah, saya kira ini wajah politik yang baru seperti ini yang kita harapkan menjadi wajah politik masa depan. Dan ini betul khas milenial. Kita berharap di bawah milenial akan terjadi perubahan wajah politik Indonesia. Lanskap politik Indonesia menjadi berubah sama sekali dari politik saling berkonflik, saling menjatuhkan, saling memfitnah, memanfaatkan politik identitas dan macam-macam, politik uang. Itu kita berharap semua itu bisa bisa dibersihkan ya di bawah partai di bawah PSI ya dengan Kaisang. Nah, mengapa saya optimis walaupun untuk sama sekali politik uang bersih dari situ saya tidak begitu, saya menunggu-nunggu ya, hanya karena personalitas Kaisang saya percaya, maka saya optimis. Tetapi saya tahu tidak mudah untuk tidak main politik uang dalam politik ya, karena politik membutuhkan biaya besar ya. Nah, ini tentu kalau memang itu dilakukan maka butuh kemampuan manajemen keuangan yang hebat sekali, dan kita butuh kaum idealis ya, pengusaha-pengusaha idealis di balik itu untuk bisa mendukung ya Kaisang dan PSI sehingga betul-betul mereka bisa menunjukkan sebuah gaya berpolitik yang tanpa uang. Saya kira ini akan hebat sekali karena dengan cara ini mereka bisa mendapatkan orang-orang idealis ya yang tidak punya uang tetapi punya idealisme untuk membangun bangsa, memperbaiki bangsa, untuk masuk ke DPR, DPRD dan bahkan sampai ke birokrasi ya. Selama ini menurut saya banyak orang-orang idealis yang terhambat karena mereka tidak punya uang, tidak punya masa, karena sistem kita hanya memberi ruang yang hanya kondusif ya, dan memberi ruang bagi mereka yang punya uang dan punya masa. Dan kadang-kadang dua ini saling saling mendukung. Yang punya uang bisa beli masa, kan gitu ya. Yang punya masa bisa bergaining untuk dapat uang. Ya. Jadi pada akhirnya mereka yang masuk itu kebanyakan yang punya uang dan punya masa, bukan punya kapasitas, bukan punya idealisme. Artinya kalau ada yang punya oke ya, tetapi bukan menjadi hal utama punya idealisme dan punya kompetensi atau kapasitas. Nah, kalau PSI di bawah Kaisang bisa meminimalkan politik uang, bahkan menghilangkannya sama sekali, maka sangat terbuka bagi mereka yang idealis, yang punya mimpi besar untuk membangun Indonesia, membawa Indonesia menjadi masuk ke Indonesia emas tahun 2045 seperti visi yang dibangun oleh pemerintah saat ini. Nah, saya berharap ke depan itu Kaisang dan timnya di PSI roadshow ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ke kelompok-kelompok milenial yang lain ya, misalnya yang saya tahu misalnya Rumah Milenial atau Penggerak Milenial Indonesia ya, masuk ke organisasi-organisasi relawan ya. Jadi basis konsolidasinya lebih ke organisasi-organisasi relawan, ke kelompok-kelompok milenial yang terorganisir, ke sekolah-sekolah ya, dan termasuk ke kampus-kampus. Menurut saya ini akan hebat sekali ya. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu munculnya wajah partai yang baru di bawah PSI dan terutama di bawah Kaisang. Kita sambut masa depan Indonesia dengan wajah politik yang baru, wajah politik yang seperti dibilang oleh Kaisang, politik move on, santun, dan penuh dengan kegembiraan. Selamat datang masa depan Indonesia.